Jami alaihi khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa itolatul ghurra. Sudah nih. Qala al-muallif Sayyidina al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi ilmihi wa bi ilmina wa bi ilmi sa'irus salihin fitaraini amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi Fathul Mu'in ila qaulihi wa itolatul ghurrati, termasuk sunah-sunatnya wudu itolatul ghurrah. Nah, itolatul ghurrah itu apa? Memanjangkan ghurrah. Ghurrah itu apa? Nama untuk melebihkan basuhan wajah. Membasuh wajah secara rata itu wajib. Ghurrah juga wajib. Apa itu ghurrah? Ghurrah itu melebihkan sedikit sekiranya kita bisa yakin bahwa basuhan wajah betul-betul rata. Kalau dipres kan tidak mungkin. Jadi ghurrah, basuh wajah itu ngepres seperti batas yang diterangkan. Jadi dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, dari telinga ke telinga. Kalau ngepres untuk bisa yakin rata kan tidak bisa kan. Maka untuk bisa rata harus dilebihkan sedikit. Lah itu namanya ghurrah itu. Melebihkan sedikit untuk memastikan basuhan wajah betul-betul merata, itu namanya ghurrah, hukumnya wajib. Mimbabi malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, yang sunnah bukan ghurrahnya, tapi itolatul ghurrah. Kalau ghurrah itu melebihkan sedikit, berarti kalau itolatul ghurrah ditambah lagi, melebihkan agak banyak. Nah, itu yang sunnah. Basuh wajah secara merata wajib aslan. Aslinya memang wajib. Ghurrah wajib gara-gara mimbabi malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa itu ghurrah? Melebihkan sedikit basuhan wajah dari batas-batasnya. Dilebihkan sedikit sekiranya kita bisa yakin bahwa wajah itu betul-betul basuhannya betul-betul merata. Nah, ini ghurrah, hukumnya wajib. Tapi bukan asli wajib, tapi mimbabi malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib lah. Melebihkan lagi dari ukuran itu yang dikatakan itolatul ghurrah, itu yang sunnah. Nah, di sini ditasawurkan itolatul ghurrah bi ayyaghsila ma'al wajhi muqaddama ra'sihi wa udunaihi wa safhatai unukihi. Itu tasawurnya itolatul ghurrah pakai bi'an. Lek bi'an itu berarti ya surahnya hanya ini, enggak ada yang lain. Tapi begitu fuqaha itu kalau ngomong bi'an seringkali maksudnya ka'an. Ada perbedaan antara bi'an dengan ka'an. Kalau ka'an sekedar contoh. Artinya ini salah satu contohnya itolatul ghurrah. Bukan satu-satunya contoh, salah satu contoh. Masih ada contoh-contoh yang lain dari itolatul ghurrah. Kalau bi'an tasawur, kalau tasawur ya ini satu-satunya. Yang lain berarti tidak dianggap itolatul ghurrah. Tapi di sini bi'an ini bermakna ka'an. Seringnya memang fuqaha itu begitu. Kalau secara lughah, secara ilmu lughah, bi'an itu untuk taswir, ka'an itu untuk tamtsil, contoh. Tapi penggunaan fuqaha
seringnya bi'an digunakan untuk makna ka'an. Nah, termasuk ini bukan taswir ini. Bukan artinya bukan berarti harus begini itolatul ghurrah. Ini salah satu contohnya itolatul ghurrah. Tidak harus begini, terbukti nanti akan diterangkan nanti. Ini itolatul ghurrah yang agak sempurna. Tidak harus seperti itu. Di sini digambarkan, dicontohkan itolatul ghurrah itu disertai membasuh wajah, itu membasuh muqaddam ra'sihi. Bagian depan kepala, ubun-ubun ini juga dibasuh. Padahal itu bukan wajah. Jadi wajah di samping wajah itu dibasuh, bagian depan kepala juga dibasuh. Wa udunaihi, dua telinga secara merata ini juga dibasuh ketika membasuh wajah. Kemudian wasof hatai unukihi. Jadi dua lembaran leher. Ya ini loh. Ini namanya sofhatul unuk ini yang di samping ini. Nah, ini juga dibasuh secara rata. Ini salah satu contohnya itolatul ghurrah. Tidak harus begitu itolatul ghurrah. Itu yang sempurna, itolatul ghurrah yang sempurna. Tapi enggak harus begitu. Makanya bi'an di sini bermakna ka'an. Tamsil bukan taswir, tapi tamsil. Bukan tasawur, tapi tamsil. Bi ayaghsila ma'al wajhi muqaddam ra'sihi wa udunaihi wa safhatai unukihi. Muqaddam ra'sihi arah ngarepe sirai, udunaihi wa safhatai lembaran lorone gulune wong. Nah, ini termasuk sunahnya wudu. Termasuk sunahnya wudu lagi adalah wa itolatu tahjilin. Memanjangkan tahjil, tadi memanjangkan ghurrah. Sudah tahu, kita tahu artinya ghurrah. Nah, sekarang itolatu tahjil. Ada ghurrah, ada itolatul ghurrah. Ada tahjil, ada itolatut tahjil. Basuh tangan sampai siku itu wajib asli. Basuh kaki sampai mata kaki itu wajib asli. Tapi sulit untuk basuh tangan beserta siku dipres, tidak ada lebihnya sama sekali, itu ya susah. Begitu juga basuh kaki dengan mata kaki ngepres tidak ada lebihnya sama sekali, itu sulit atau mungkin tidak bisa. Sangat susah sekali. Nah, membasuh tangan sampai siku wajib asli. Basuh kaki sampai mata kaki wajib asli. Tapi kita tidak akan bisa yakin betul-betul rata kecuali dilebihkan sedikit lah. Melebihkan sedikit ini namanya tahjil. Apa hukumnya tahjil? Wajib, bukan sunnah. Jadi basuh tangan sampai siku dilebihkan sedikit. Sekiranya kita yakin bahwa betul-betul siku itu terbasuh semua. Ini namanya tahjil, hukumnya wajib. Mimba bima la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Membasuh kaki sampai mata kaki, ngepres, itu wajib asli. Tapi sulit untuk ngepres. Kita nggak akan bisa yakin rata kecuali dilebihkan sedikit di atas mata kaki lah. Melebihkan sedikit untuk meyakinkan bahwa betul-betul mata kaki itu rata terbasuh oleh air. Ini namanya tahjil. Tahjil hukumnya wajib, mimba bima la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Lah yang sunat apa? Itolatut tahjil, dilebihno lagi. Bukan hanya lebih sedikit, lebihnya agak banyak. Di atas siku, di atas mata kaki itu dilebihkan agak banyak. Itu yang sunnah. Seperti apa contohnya itolatut tahjil? Nah, ini juga sama ini bi'an surahnya itu bi ayyaghsila ma'al yadaini ba'dhal adudaini. Jadi disertai basuh kedua tangan itu juga membasuh sebagian adud tangan ini dari bahu sampai ujung kuku, itu namanya yadun. Nah, kemudian yadun ini ada bagian-bagiannya. Ini dhufrun. Ini satu ruas ini namanya unmulah, ujung jari unmulah. Totalnya namanya usbu. Ini total tapak tangan namanya kaf. Ininya saja rohah. Total tapak tangan dan jari-jarinya ini kaf. Batul kaf, dohrul kaf. Ini sa'id. Ini. Sa'id ini apa? Lengan bawah. Dari siku sampai ke tapak tangan. Ini. Dari siku sampai ke tapak tangan. Ini namanya sa'id, lengan bawah. Ada lengan atas. Dari siku sampai ke bahu, itu namanya adud. Itu bahasa Arab. Bahasa Jawa ya lengan. Ini apa? Lengan. Ini lengan.
lengan atas, lengan bawah. Itu kekurangan bahasa, akhirnya mengandalkan mudhof ilaih. Ya, mengandalkan mudhof ilaih akhirnya. Kaos kaki, kaos tangan, tidak punya nama sendiri. Kalau dalam bahasa Arab tidak ada kaos kaki, kaos tangan itu, tidak ada namanya sendiri. Kufaz itu kaos tangan. Gitu. Kemudian apa? Jawrob. Ya, jawrob itu kaos apa namanya kaos kaki itu. Gitu. Ada namanya sendiri-sendiri. Kita enggak, iki kaos. Yang dipakai tangan kaos, pakai kaki kaos. Cuma untuk membedakan enggak idhofah ya, kekurangan kosakata. Kekurangan kosakata. Nah, jadi apa? Adud ini lengan atas, di atasnya siku sampai bahu itu namanya adud. Nah, yang dikatakan itolatut tahjil itu di samping membasuh kedua tangan juga membasuh sebagian dari adud, sebagian lengan atas ini enggak hanya sikunya, tapi sebagian dari lengan atas ini ada yang dibasuh. Berapa? Terus pokoknya ada yang dibasuh itu sudah dikatakan itolatut tahjil. Kalau melebihkan minimal itu tahjil, melebihkan di atas minimal itu namanya itolatut tahjil, baik separuh, 2/3, 1/3, total itu namanya itolatut tahjil. Sunnah. Kalau kaki, wa ma'ar rijlaini ay wa ma'a yaghsila ma'ar rijlain ba'dos saqaini. Adud tadi lengan atas. Wa ma'ar rijlain ba'dos saqaini. Sak itu apa? Betis. Itu. Jadi kalau itolatut tahjil, kalau basuh sampai mata kaki ngepres itu ghuslur rijlain yang wajib memang asli. Melebihkan sedikit sekiranya yakin bahwa betul-betul merata basuhan kaki itu namanya tahjil, hukumnya wajib, mimba bima la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib lah. Melebihkan di atas itu, jadi sebagian betis itu dibasuh juga, ini namanya itolatut tahjil, sunnah ini. Berapa? Terserah, 1/4 dari betis, 1/3, setengah, 3/4, 2/3, total. Nah, maksimalnya sampai mana? Kalau maksimalnya itolatut tahjil di tangan sampai bahu. Itu sampai bahu ini sudah nggak usah basah-basah sampai ke leher-lehernya, nggak usah. Kalau itolatut tahjil di kaki maksimalnya sampai lutut, nggak usah lebih lagi, nggak usah lebay. Maksimalnya sampai lutut lagi. Wa ghayatuhu utawi katoki tahjil tadi itu, itolatut tahjil. Iku isti'abul adudi. Jadi menghabiskan seluruh lengan atas, wasaki, jadi meratakan lengan atas dan betis dengan basuhan. Nah, ini maksimalnya. Jadi sampai bahu kalau tangan, kalau kaki sampai ya menghabiskan betis itu sampai berarti sampai lutut. Apa sunnah? Dalilnya sunnah itolatul ghurra wa tahjil ini. Wadhalika utai mengkono-mengkono itolatul ghurra wa tahjil itu likulli khabari syaikhain. Inna ummati yud'auna diundang. Yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Ghurran itu maknanya apa? Mencorong wajahi. Kalau muhajjalin mencorong tangan lan sikili. Jadi nanti umatku nanti di hari kiamat kata Rasulullah SAW itu dipanggil dalam keadaan itu wajahnya bersinar, kedua tangan dan kakinya juga bersinar. Kenapa? Min asaril wudu, gara-gara bekas wudu. Famanistato'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Maka siapa yang ingin yang mampu untuk memanjangkan ghurrahnya, ya tadi ghurrah sudah dijelaskan maknanya, maka hendaknya melakukan falyaf'al, ada perintah. Perintah di sini aslinya namanya perintah secara usul itu al-amru yadullu alal wujub. Tidak utliko, tapi di sini ada yang mengarahkan sunnah itu. Watah zada Muslim, riwayat yang pertama, riwayat Imam Bukhari, hanya famanistato'a minkum ayyutilla ghurratahu falyaf'al. Kalau riwayat Muslim ada tambahan watahjilahu ay famanistato'a minkum ayyutilla ghurratahu watahjilahu falyaf'al, begitu. Jadi yang ada tambahan watahjilahu itu riwayat Imam Muslim. Ay, maksudnya apa ini tadi? Yud'auna yaumal qiyamah ghurran mahjalin ay yud'auna bidul wujuh, piro-piro kang putih wajah. Ada baid, ada bid. Bid itu jamaknya abyad, putih. Kalau baid ndok, mananya ya telur itu baid. Bidul wujuhi wal aidi wal arjul. Itu. Jadi nanti
umat Nabi Muhammad SAW itu dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan glowing. Yang glowing wajah, tangan, dan kakinya. Wajah, tangan, dan kakinya itu mencorong dari bekas wudhu. Tidak seperti remaja-remaja sekarang. Itu wajahnya glowing sikile gudiken. Jadi itu apa yang dirawat wajahnya daya. Itu. Kalau umat Nabi Muhammad nanti di hari kiamat itu mencorong tangan, kaki, dan wajahnya. Wayahsulu. Lah itu tadi yang sempurna itu tadi. Tangan sampai bahu, kalau kaki sampai lutut. Nah, kalau minimalnya ini wayahsulu aqallul itolah, minimal itolah, minimal itolatul ghurra tahjil itu berapa? Bi ghusli adna ziyadatin alal wajib. Ya pokok dilebihkan sedikit dari yang wajib. Yang wajib itu apa? Melebihkan sedikit dari siku, melebihkan sedikit di atas mata kaki lah. Ditambahi lagi sedikit lagi, lah itu minimal itolatul ghurrah. Wa kamaluha, kalau yang sempurnanya itolah itu bagaimana? Bisti'abi mamarro, dengan meratakan tadi itu, meratakan lengan atas sampai bahu, meratakan betis sampai lutut. Itu yang sempurna. Sudah selesai dari kesunatan ini. Termasuk kesunatan wudhu lagi adalah watasli sukullin. Semua perbuatan-perbuatan wudhu itu diulang 3 kali. Bukan hanya yang dibasuh, yang diusap, termasuk zikirnya, bismillahnya, semuanya itu termasuk doa setelah wudhu itu sunat 3 kali, ya minimal 1 kali. Tapi sunnahnya ditaslis. Makanya di sini watasli sukulin, semuanya tadi itu sunat diulang 3 kali. Mim maksulin, yang dibasuh wajah, tangan, kaki itu 3 kali. Ngusap tapak tangan, membasuh tapak tangan sebelum wudhu itu 3 kali. Kumur, masukkan air ke dalam hidung itu diulang 3 kali. Wa mamsuhin, yang diusap, ngusap telinga, ngusap kepala itu sunat 3 kali. Wa dalkun, dalku kan sunat 3 kali. Dalku itu apa? Meratakan air dengan tangan, ngosoi. Itu juga tidak cukup 1 kali, minimalnya 1 kali. Sunnahnya 3 kali yang afdolnya. Wa takhlilun, nyela-nyelai jari, tangan maupun kaki atau jenggot itu juga 3 kali. Wa siwakun, siwakannya 3 kali seperti kemarin itu. Kan dari tengah terus ke kanan atas, ya. Kemudian turun ke bawah, balik ke tengah, naik lagi ke atas kiri, kemudian turun ke bawah, balik lagi. Nah ini 1. Diulang lagi 2, 3 lah seperti itu. Di lidah juga begitu, diulang 3 kali. Wa basmalatun, bismillahnya 3 kali juga ketika cuci tangan, bareng bersama cuci tangan, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangannya 3 kali, bismillahnya 3 kali, niat melakukan sunnah dalam hati juga diulang 3 kali niatnya. Semuanya sunat ditaslis. Wa dzikrun akibahu, dzikir setelah wudu juga diulang 3 kali. Dzikir setelah wudu itu, doa setelah wudu itu diulang 3 kali. Itu semuanya untuk apa? Lilit tiba fi aksari dalik. Kebanyakannya dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Nah, kita ngikuti itu. Sebagian yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu menggunakan kias. Yang bukan tidak dicontohkan, artinya tidak ada dalil yang sampai kepada kita. Itu menggunakan kias. Kebanyakannya langsung ada hadisnya. Wa yahsulut taslisu, untuk taslis itu bisa dengan cara ini. Bi ghamsil yadi masalan, dengan memasukkan nyilemno tangan masalan walau fima in qalilin. Jadi ada air 1 timba. Nah, tangan kita masukkan ke air 1 timba itu. Nah, setelah masuk itu idza harrakaha marrataini. Idza harraka yang dalam ngobah-ngobahaken sapa wong ha ing apa? Idza harrakaha ya. Iya ya. Biqom seliati masalan walau fi man qalin idza harrakaha marratain. Kalau digerakkan 2 kali. Jadi kayak walaupun air sedikit. Jadi tangan misalnya setelah basuh wajah, tangan kita masukkan ke air 1 timba yang enggak nyampe 2 kula, setelah masuk tenggelam semua sampai siku, itu berarti sudah dapat 1 basuhan yang wajib. Selama tangan belum diangkat, air ditimba itu belum mustakmal. Karena belum mustakmal, bisa masih melakukan
taslis dengan digerakkan 2 kali. Masuk sampai nyilem itu 1 basuhan, gerakkan ke kanan, basuhan kedua, gerakkan ke kiri, ini basuhan ketiga. Cukup itu sudah taslis. Lah setelah itu mustakmal sudah. Tidak bisa air ditimba itu digunakan untuk apa? Untuk kepala dan seterusnya, tidak bisa. Kalau airnya sedikit jeding airnya lebih dari 2 kula tidak ada masalah. Tangan disilemno, kemudian digerakkan 2 kali, sudah itu sudah taslis. Kemudian ngusap kepala dengan air jeding yang banyak itu tidak ada masalah. Karena airnya banyak, tidak mustakmal. Walau rodda apa walau roddada? Roddada ya. Walau roddada, bolak-balik akan. Walau roddada. Jadi kalau memondar-mandirkan, jadi bolak-balik no. Ma'al ghuslati tsaniyah hasolalahu aslu sunnati taslis kamastadharahu syaikhuna. Menurut Imam Ibnu Hajar itu ketika air basuhan kedua, air basuhan pertama misalnya sudah basah tangan ini. Kemudian dibasuh lagi dengan basuhan kedua tangan ini masih basah. Lah, setelah rata basah, masih ada bintik-bintik air di situ. Kemudian diratakan lagi. Itu sudah menghasilkan kesunatan taslis. Nah, jadi ketika tangan dibasuh pertama menghasilkan wajib. Kemudian dibasuh dengan basuhan kedua. Lah, air basuhan kedua kan tidak mustakmal. Nah, dibasuh basuhan kedua. Kemudian air basuhan kedua itu masih ada nempel bintik-bintik air ada di tangan. Diratakan lagi dengan tangan. Itu sudah menghasilkan minimal kesunatan taslis sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Syekhuna Imam Ibnu Hajar. Wala yujzi'u taslisu udwin qabla itmami wajibi ghuslihi. Taslis itu bisa kita mendapatkan basuhan kedua dapat kesunatannya, basuhan ketiga ini. Di sini. Wala yujzi'u tidak mencukupi taslisu udwin. Itu mengulang 3 kali satu anggota qabla itmami wajibi ghuslihi sebelum menyempurnakan kewajiban membasuh udwin. Gitu. Jadi kalau basuhan yang wajib belum selesai itu tidak bisa mendapatkan kesunatan basuhan kedua atau ketiga. Misalnya wajah, basuh wajah sebelah kanan dulu. Nawaitul fardhol wudu. Yang kiri nggak dibasuh. Kemudian ngambil basuhan kedua untuk wajah sebelah kanan, ngambil lagi basuhan ketiga untuk wajah sebelah kanan. Itu nggak dihitung 3, itu masih baru 1. Kenapa? Basuhan wajah belum sempurna, yang wajib belum selesai. Untuk dapat kesunatan basuhan kedua, ketiga, yang wajib diselesaikan dulu, baru basuhan kedua dan ketiga. Kalau wajah belum diratakan basuhannya, meskipun dibasuh berapa kali, tetap dihitung 1 sih ya. Belum dapat kesunatan taslis. Begitu juga wala ba'da tamamil wudu. Setelah selesai, jadi wudhu 1 kali, basuh wajah 1, tangan 1, kepala 1 kali, kaki 1 kali. Selesai diulang, basuh wajah yang kedua, tangan, kepala, kaki. Diulang lagi basuhan ketiga, wajah, tangan, kepala, dan kaki. Ini menganeh. Jadi taslisnya gaya baru, tidak dapat kesunatan. Kenapa? Sudah selesai wudhu, taslis tidak dapat. Kalau sudah wudhunya selesai. Wa yukrahu an-naqsu anis salas. Kurang dari 3 itu makruh. Wudhu cuman basuhnya 1 kali atau 2 kali makruh. Naqsu anis salas. Kaziyadati alaiha ala salas. Begitu juga lebih dari 3 itu makruh. 4 kali 5 kali itu makruh. Tapi kalau aibiniyatil wudhu. Kalau basuh 4 kali, yang keempat diniati untuk wudhu. Untuk rangkaian wudhu itu makruh. Tapi kalau basuhan pertama selesai, kemudian basuhan kedua, ketiga selesai, kemudian ditambah keempat, bukan diniati untuk wudhu, mulai panas biar seger. Jadi wajahnya ini terasa panas, mari panas-panas di lapangan misalnya, basuh 3 kali kurang seger, ya wis 3 kali sudah ini kesunatan wudhu selesai, tak basuh lagi 5 kali, kepingin seger, ya tidak kena makruh, Itu kalau diniati untuk nambahi basuhane wudhu itu yang makruh. Kama bahasahu jam'un. Lah makruh itu kalau airnya sendiri atau airnya orang dengan seizin orang tersebut atau air di sungai itu atau air laut itu makruh. Kalau airnya masjid, air musabbal untuk wudhu, air yang memang disediakan oleh masjid untuk wudhu, dibuat basuh lebih dari 3 kali haram.
Karena air yang disediakan itu untuk toharo. Yang dikatakan toharo itu basuhan pertama, kedua, ketiga itu toharo. Keempat bukan toharo, makruh sudah. Makanya haram, hati-hati. Wa tahrumu apa ziyadah mimma'in mauqufin ala tatahur. Air yang diwakafkan atau musabbal untuk toharo haram digunakan untuk basuh lebih dari 3 kali. Tidak boleh. Kalau airnya sendiri makruh. Kalau air musabbal atau mauquf maka hukumnya haram. Far'un ya'khudhu sapa asyaku asna al-wudu'i fisti'abin ing dalam ngeratakaken anggota au adatin ngalap ya'khudhu bil yakini kelawan kang yakin wujuban fil wajib wa nadban fil mandub. Jadi ya'khudhu syaku, orang yang ragu itu mengambil, yang ragunya kapan? Asna al wudu, di tengah-tengah wudu, wudu belum selesai. Dia ragu dalam hal apa? Fisti'abin. Basuhan tangan ini sudah rata apa belum? Gitu. Au adatin, sudah 2 kali, apa masih 1 kali, 3 kali, apa 2 kali. Maka ya apa? Ya khudu, harus ngambil. Ngambil apa? Bil yakin, yang yakin. Yang yakin itu apa? Kalau ragunya rata apa belum, yang yakin belum. 2 apa 3, yang yakin yang sedikit. Yaitu 2. Kenapa? Sesuai dengan hukum asal. Al aslu adamul isti'ab. Wal aslu adamu ziyada ala ghoslaten. 2 apa 3? Berarti 2. Nah, begitu. Jadi kalau ragu sudah rata apa belum tangan ini, berarti belum nyaratakan. 2 apa 3? Berarti 2 tambah 1. Walaupun ini, apakah wajib ngambil yang yakin itu? Ya kalau basuhan wajib, kalau perbuatan wajib, ngambil yang yakin hukumnya wajib. Kalau perbuatan sunnah, ngambil yang yakin hukumnya sunnah. Kalau ragunya begini, rata apa belum, meratakan anggota badan dengan basuhan wajib apa enggak? Wajib. Berarti ngambil yang yakin, artinya ngambil belum rata, untuk kemudian diratakan, ditambahi lagi basuhannya, ini wajib hukumnya. Tapi kalau sudah 2 apa 3, lah ngulang 3 kali kan sunnah. Maka ngambil yang yakin berarti 2 ditambah 1 basuhan lagi, itu juga sunnah. Nah ini, hukum ini wajib untuk yang wajib, sunnah untuk yang sunnah, walau fil ma'il mauquf, walaupun nggak pakai air mauquf. Loh, katanya kalau lebih dari 3 pakai air mauquf kan haram tadi. Itu kalau lebih dari 3 secara ya yakin. Nah ini kan ragu. 2 apa 3 berarti ngambil 2. Ditambahi 1 basuhan. Kemungkinan 4 kan ya? Kemungkinan 3, kemungkinan 4. Nah haram kalau begitu. Karena sesuai dengan hukum asal diperintahkan untuk ngambil yang yakin. Walau fil mauquf. Itu kalau ragunya asna al wudu, di tengah-tengah wudu artinya wudunya belum selesai. Kalau ragunya setelah selesai, amma syakku ba'dal faraghi fala yu'assir. Ragu setelah selesai wudu sudah, setelah basuh kaki, tadi basuhan tangan saya itu rata apa enggak? Enggak usah dihiraukan, was-was nanti. Tadi basuhan tangan saya itu 2 apa 3 sudah, enggak usah dihiraukan. Enggak ngefek itu kalau sudah selesai, biar enggak was-was. Qala rahimahullah, termasuk sunatnya wudu adalah watayamunun. Apa itu tayamum? Ai taqdimu yaminin ala yasar. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, itu namanya tayamum. Di mana mendahulukan yang tangan? Fil yaden, basuhan kedua tangan, mendahulukan yang kanan. Warijlen, basuhan kedua kaki, mendahulukan yang kanan. Itu. Untuk wajah enggak. Untuk wajah tidak sunat membasuh wajah sebelah kanan dulu. Untuk wajah sunatnya bareng, langsung 2 tangan begini. Nawaitul wudu'a, enggak usah nawaitul wudu'a begini, enggak. Jadi untuk wajah tidak usah mendahulukan yang kanan. Mengusap seluruh kepala, enggak usah mendahulukan yang kanan. Prakteknya kemarin sudah dijelaskan. Basuh tangan ketika apa? Ketika dalam rangka sunahnya wudu, itu bareng ambil bismillah itu langsung bareng kanan kiri. Tidak usah mendahulukan yang kanan. Menghisap air ke hidung langsung bareng 2, enggak usah kanan enggak. Sunnah. Nah, jadi yang langsung sunnahnya bareng. Yang sunnah mendahulukan ngusap telinga langsung bareng kanan kiri. Enggak usah mendahulukan kanan atau kiri, enggak, langsung bareng dua-duanya. Yang sunat mendahulukan kanan ini adalah untuk anggota tangan dan kaki.
Ini kalau orang tangannya dua-duanya ada. Kalau orang tangannya patah satu, lah ini ya mutlak sunat mendahulukan yang kanan. Ini makanya ditambahi ini sunat mendahulukan yang kanan ini filiaden warijlen walinahwi aktoa lan kadue sepadani wong kang tugel tangan lah. Jadi kalau ada orang tangannya cuma satu ya mutlak sunat mendahulukan yang kanan. Itu sunat mendahulukan yang kanan, basuh wajah, ngusap, meratakan seluruh kepala, itu ngusap telinga, itu dahulukan yang kanan semua kalau orang yang tangannya cuma satu. Walinahwi akto fi jami adha ibuduhi. Jadi kalau orang tangannya cuma satu, seluruh anggota badannya diusap dimendahulukan yang kanan. Kalau orang yang ada dua tangannya, maka khusus tangan dan kaki yang mendahulukan kanan kemudian kiri. Kenapa kok sunat tayamun? Wadhalika dalilnya li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yuhibbut tayammun fi tatahhurihi wa sya'nihi kulli. Jadi Nabi itu senang tayamun, mendahulukan yang kanan fi tatahhurihi ketika taharah, ketika wudu, ketika mandi, senang mendahulukan yang kanan. Wa sya'nihi kullihi, dan seluruh urusannya itu suka mendahulukan yang kanan lah. Seluruh ini ditakwil. Karena apa? Kullu bid'atin dhalalah. Ya kullu faham. Hadis mau sampai siji kudak nah. Lah ini mendahulukan kanan dalam segala urusan. Terus keluar rumah kaki kanan dulu gitu. Masuk jeding kaki kanan dulu begitu. Enggak. Yang mendahulukan kanan ini sa'nihi kulli bener kul, tapi kullu itu walaupun am, tapi kebanyakan lafaz am itu ditaksis. Ai mimma huwa mimba bitakrim, untuk hal-hal yang sifatnya mulya, kehormatan, itu Nabi mendahulukan yang kanan. Masuk rumah itu kehormatan, masuk masjid kehormatan, masuk musola, masuk pondok, masuk madrasah, kehormatan, hal yang sifatnya kehormatan itu mendahulukan yang kanan. Contohnya kakti halin celaan, kemuliaan celaan itu kehormatan, mendahulukan yang kanan. Walub sinahwi gomisin, itu walub sinahwi komisin, memakai baju ya memasukkan lengan yang kanan dulu. Karena itu kemuliaan pakai baju itu, nutupi aurat. Itu. Wanaklin sandalan, makainya yang kanan dulu. Keluar dari musola kaki kiri, tapi yang disandali yang kanan dulu. Jadi, lu terus ya apa? Ya udah keluarnya kaki kiri dulu, jangan dimasukkan ke sendal. Sendalnya diinjak, kemudian kaki kanan keluar, masukkan langsung ke sandal begitu. Jadi sandalannya kaki kanan dulu, keluar dari musola kaki kiri dulu. Caranya diinjak, sandal yang kiri itu diinjak, kemudian kaki kanan keluar langsung masukkan ke sendalnya. Wanaklin, wataklimi dufrin, potong kuku, ini kemuliaan. Dahulukan yang kanan. Wahal kinahwi ra'sin, cukur rambut, potong rambut, ini kemuliaan. Dahulukan yang kanan dulu. Tapi orang ojo diingat kiwai. Dahulukan kanan kiwai diingat dah. Cukur total, nyukur sebagian itu namanya kozak itu hukumnya makruh. Wahal kinahwi ra'sin, wa akhdin ngambil, wa itoin memberi, menerima atau memberi, sampai dikasih apa-apa terima tangan kanan, menghormati yang ngasih. Sampai ngasih orang juga tangan kanan, jangan tangan kiri. Boleh kayak wong mising bendino teko kayak tangan kiwa ya ndak, tetap tangan tangan kanan. Nggak tahu ngekek ini tangan kiwa ya. Nggak, itu memberi tangan kanan, menerima juga tangan kanan. Wasiwakin, siwakan itu kehormatan, karena itu dahulukan yang kanan. Watakhlilin, nyela-nyelani tangan, nyela-nyelani kaki, itu dahulukan yang kanan. Wa yukrahu tarku tayamun, tidak mendahulukan yang kanan untuk hal-hal yang sunat mendahulukan yang kanan, itu hukumnya makruh. Tadi untuk yang sifatnya kemuliaan, kehormatan, mendahulukan yang kanan. Sebaliknya, wa yusanu opo atayasuru, disiakan kang kiwa fi dhiddihi ing dalem sakwalike tadi itu. Babita apa? Mana tadi? Babita krim. Fi dhiddihi ing dalem sakwalike babita krim. Wa huwa utawi dhiddi kumakana mim babil ihana ngino wal adalan kotor. Lah, kebalikan yang takrim itu sunat mendahulukan yang kiri apa? Hal-hal yang hina atau hal-hal yang kotor.
yang bersinggungan dengan kotoran, itu mendahulukan yang kiri. Contohnya kali istinja, cewek pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Mau kayak mangan, gitu ya, enggak. Jadi pakai tangan kiri. Pokok yang urusannya kotor-kotor, sisi walimtikhoti sisi megang hidungnya itu tangan kiri. Jangan tangan kanan serot baru salaman. Enggak, sisi tangan kiri ya. Sisi tangan kiri. Wa khal'i libasin, ngelepas pakaian, ngelepas sendal, ngelepas sepatu, ngelepas kaos kaki, ngelepas baju, celana. Itu semuanya mendahulukan yang kiri. Make kanan dulu, ngelepasnya kiri dulu. Wa khal'i libasin wa na'lin, sendal sama. Kalau ngelepas yang kiri. Nah, ini untuk yang kanan. Kemudian juga termasuk sunahnya wudu, wa yusanu opal bada'atu ngawiti bi ghusli a'la wajihi. Kalau basuh wajah itu dimulai dari atas, ya kanan yang atas. Jadi basuh wajah itu jangan kebalik, ngambil air dari bawah begini. Terus ke atas, enggak. Basuh wajah itu sunahnya dari atas. Enggak usah mendahulukan kanan kan kalau wajah ya, langsung bareng dua tangan. Lah begini. Jangan begini. Ya. Atau begini dari bawah. Jadi dari atas. Nawaitul wudu ala begitu. Jadi mendahulukan yang atas untuk wajah. Wa atrafi yadaihi wa rijlaihi. Kalau tangan dan kaki, kedua tangan dan kaki ujungnya. Mana ujungnya? Ini dari arah jari-jari. Gitu. Jadi kalau wudu basuh tangan itu begini. Walaupun ke keran. Jadi keran dibuka begini. Dialirkan dari ujung jari terus ke siku, bukan begini. Kan ada orang wudu begini ya. Dari arah siku ke jari-jari, enggak, sunahnya begini. Menurut Imam Ibnu Hajar ada khilaf. Gitu. Ini apa? Wa in sabba lan senajan ngesoaken alaihi ing atase wong sapa ghairul liyane wong. Lah, yang wa in ini ada khilaf ini. Ketika disiramkan orang, lek sampean nyiram sendiri pakai cibuk misalnya, tangan kiri ngambil gayung untuk basuh tangan kanan. Jadi tangan kiri ngambil gayung untuk basuh tangan kanan. Sepakat ini antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, disiram dari arah jari kemudian diratakan ke siku begini. Nah itu. Nah, yang khilaf apa? Ketika disiramkan orang. Begitu juga ketika wudhu dari keran. Keran kan mirip disiramno orang kan ya. Nah, itu. Ketika ada yang nyiramkan, jadi misalnya kiai disiramno santri nih. Nah, ini kalau Imam Hajar di sini wa in sabba alaihi ghairuhu. Kata Imam Hajar, walaupun disiramkan orang tetap dimulai dari ujung jari. Itu dimulai dari ujung jari kemudian ke arah siku. Kalau Imam Romli, kalau disiramkan orang enggak, bukan dari jari, dari siku. Yaitu tadi keran itu begini. Itu menurut Imam Romli. Kalau Ibnu Hajar enggak, mutlakon dari ujung jari. Ini tangan, kaki juga begitu. Basuh kaki itu keran dibuka dari jari-jari begini kemudian diratakan sampai mata kaki, bukan dari arah betis ke bawah diratakan, enggak. Tapi dari jari-jari itu sunnahnya. Diwalak-walik ya sahih, tapi ini sunnahnya begitu. Kemudian termasuk sunnahnya wudu wa akhdul ma'i ilal wajhi bikaffaihi ma'an. Ngambil air untuk basuh wajah itu langsung dua tapak tangan, bukan satu tapak tangan kanan dulu kemudian kiri, enggak, langsung kedua tapak tangan. Itu juga sunnah. Kemudian termasuk sunnahnya lagi wawad uma yaghtarifu. Wawad umalan nyele wadah yang tarifu kang nyeduk sapa wong minhu saking ma an yaminihi. Jadi kalau sampean itu airnya nyeduk kayak jeding, sampean ngambil air dari jeding itu sunnahnya berada di kanan sampean. Misal ada jeding, ini kotak jeding ini. Nah, wudhunya di luar, bukan wudhu di dalam. Karena nggak semua orang mau, nanti kan ada jijik ketek sampean melurus ke situ. Sebagian lalang lebih parah lagi, ngambil kan di balik nang jeding ya, itu tebar barokah ya, tebar. Jari sampean barokah, jari konyol berkah itu jadi jangan jorok. Jadi yang kira-kira menimbulkan jijiknya orang itu jangan dilakukan. Sampean ndak jijik, orang lain kan ya jijik ya. Itu. Yang kira-kira menimbulkan jijiknya orang itu jangan dilakukan. Nah, jadi kayak jeding itu wudhunya jangan air balik ke jeding, dikeluarkan ke luar lah. Kalau jedingnya kayak gini, berarti kan saya ngambil airnya nyeduk kan ya. Lah sunnahnya ini
tempat air ini ada di kiri, kanan saya, berarti saya di sini. Nah, di sini tempat air di kanan. Nah, nanti wudhu nyeduknya begini. Jangan di kiri, kekok nanti. Ya, tingnya kiting nantilah dari kiri. Susah kalau dari kiri karena lebih mudah. Makanya sunat ditaruh posisinya di sebelah kanan, timba misalnya, bak, ada air. Pokok intinya yang diceduk. Kalau yang diceduk itu wadahnya di arah sebelah kanan, di sebelah kanan, kemudian wudhu di luarnya. Kalau di kiri agak kikuk. Nah, itu kalau nyeduk. Lek ngesok kayak ceret. Jadi wudhu dari ceret begini dipegang. Sunatnya di arah kiri. Dipegang dengan kiri, ini arah kiri, kemudian diratakan begini. Itu kalau ngesok ya. Jangan di kanan begini, enggak enak, rotok soro. Jadi dari kiri. Jadi wawad umma yaghtarifu minhu an yaminihi. Jadi wadah yang dia nyeduk dari situ ditaruh di kanan sunatnya. Wa malan wadah ya subuh kang ngesok sapa wong minhu saking ma'an yasarihi. Kalau ngesok kayak ceret itu, jadi wudhu pakai ceret di arah kiri. Kalau nyeduk di arah kanan. Nah, ini beberapa kesunatannya wudhu, masih belum selesai. Panjang pembahasan sunnah-sunnahnya wudhu yang ada di Fathul Mu'in ini. Qala rahimallahu wala'un wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.